Saya pernah investasi yang gagal banget gitu loh. Padahal saya udah lihat ini planningnya udah bagus. Benar. Industrinya lagi berkembang. Kita bermitra sama investor terbaik di bidang itu. Kita uangnya cukup. Tapi begitu kita launch produknya, 1,5 tahun meledak, gagal total, dan jatuhnya tuh fenomenal banget. Saya bertafakur di situ. Saya bilang apa yang salah ya? Dan ternyata itulah yang saya dapatkan, bahwa ternyata semua persiapan, semua eksekusi, ini semua adalah bagian daripada ikhtiar kita, tapi hasilnya kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Kita waktu mendirikan Asosiasi Kewirausahaan Sosial di 2009 juga sama British Council, dia ikut, ikut mensponsori lah gitu untuk mendorong itu ya. Mendorong pertama paling nggak ada institutional disiplinnya itu dulu Pak Renald, terus sekarang ketuanya kalau nggak salah masih Pak Renald. Jadi saya dirikan 9 orang gitu, kita diriin, terus mulailah para pelaku kewirausahaan sosial itu mulai terlibat bergabung, dan akhirnya sekarang Indonesia tuh luar biasa kayanya sama ekosistem kewirausahaan sosial. Dan saya miss waktu British Council tuh menyebut Indonesia itu udah punya berabad yang lalu. Iya. Itu Muhammadiyah salah satunya. Muhammadiyah, terus BRI. BRI betul, BRI yang jadi Grameen Bank itu kan idenya dari BRI. Dan terbuka mata saya ketika di Birmingham mereka menjelaskan. Iya, Indonesia. Lalu yayasan-yayasan juga itu, yayasan-yayasan keagamaan. Itu social entrepreneurship, terus banyak banget kita di sini. Luar biasa sih. Apa kabar Mas Andi? Baik banget, dan mengucap syukur bisa dapat kesehatan, keselamatan, walaupun sektor pariwisata dan ekonomi kreatif ini lagi prihatin banget ya, tapi challenge-nya gede banget ya. Luar biasa. Kalau dibandingkan dengan krisis sebelumnya, baik itu krisis 97, bom Bali 1, bom Bali 2, ini terberat. Sektor pariwisata dan ekonomi kreatif, dan saya mengkhawatirkan 34 juta masyarakat kita yang menggantungkan penghidupan dan mata pencariannya di sektor ini. Itu sih yang jadi beban pikiran, dan kita ingin cepat-cepat melakukan gerakan-gerakan inovasi, adaptasi, agar kita bisa berkolaborasi untuk bangkit, untuk dengan segera demi 34 pulih juta itu ya. Pariwisata dan ekonomi kreatif ini. Dengan beban yang begitu besar, challenge yang begitu gede, Mas Andi bisa menjaga kebaikan dan menjaga kebugaran itu gimana? Olahraganya rutin. Olahraga rutin. Paling enggak, saya juga banyak bergerak ke daerah kan. Paling tidak dirutinin 5 kali seminggu. Termasuk di tengah-tengah puasa nih, tantangannya di tengah-tengah puasa kan waktu yang sangat terbatas ini, tetap harus nyelipin waktu untuk menjaga kebugaran, olahraga gitu. Karena itu pondasi ya, untuk bisa melakukan apapun, pikiran yang sehat. Dan juga bagian dari peningkatan imunitas kan. Persis, ya. Olahraga selain bugar dan kegembiraan yang muncul itu, imunnya pasti akan naik. Endorfin. Itu kan ada zat yang secara otomatis muncul kalau kita berolahraga. Dan gembira itu ya? Gembira. Terakhir lihat di Instagramnya Mas Andi main basket dan masih lay up bisa ternyata. Itu rutin juga basket? Rutin. Dulu sebelum tugas di Kementerian Pariwisata rutin sekali. Iya, saya lihat juga. Tapi sekarang kan ya mungkin bisa sebulan sekali aja udah alhamdulillah banget. Itu permainan setelah sekian lama. Tapi masih bisa. Gembira banget gitu nemu bola di gedung-gedung dribble. Itu
basket sejak SMA atau sejak SMP? SD saya main. SD bahkan? Ya, sejak SD saya main basket. Pindah dari Riau itu ke Pekanbaru ke Jakarta? Dan percaya atau nggak percaya, tempat ini, tempat M Block Space ini tempat saya latihan basket dulu. Oh serius? Dulu nih namanya kan Peruri. Iya, iya. Ada lapangan basket kecil, itu waktu SD saya berlatihnya di sini. Oke, jadi dan kembali lagi ke sini. Lagi ke sini kayak deja vu gitu. Oh dulu waktu lagi, karena kebetulan kita tinggal nggak terlalu jauh di sini di jalan. Pertama di Jalan Lamandau, terus pindah ke Mendawai. Waktu SD, terus waktu SMP pindah ke Jalan Wijaya. Sekarang tinggal di Galuh. Jadi kita anak Jakarta Selatan. Jaksel banget ya. Nggak asing banget ya. Nggak asing sama setting M Block ini. Tapi sekarang kan berubah nih. M Block kan salah satu kegembiraan bagaimana masyarakat Indonesia lokal bisa menghadirkan produk-produk yang keren. Mas Andi melihat gimana? Dikaitkan dengan prospek yang ini yang membuat saya sangat termotivasi ya dan sangat optimis bahwa anak-anak bangsa kita, karya-karya talenta terbaik Indonesia itu bisa ngalahin produk-produk mancanegara. Makanya di sini kalau kita lihat ya, produk-produknya kan sudah terkurasi dengan baik. Persis, ya. Packagingnya juga keren banget dan banyak sekali sebetulnya packaging ini yang merupakan kolaborasi dari teman-teman di Backcraft dulu. Persis, saya juga dulu punya gerakan OKOC itu juga masuk model kayak ini ya. Memimpikan sesuatu yang seperti ini gitu loh, produk-produk berkualitas dengan packaging yang sangat kelas dunia ya, sangat berkelas, terkurasi dengan baik dan bisa bukan hanya dibeli karena cinta produk Indonesia tapi karena memang bagus produknya gitu. Jadi ini satu semangat baru sih di ekonomi kreatif kita. Mas Andi kan di Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Dua bidang yang orang bisa menyatukan sih. Tapi orang juga bisa, ini beda sama sekali. Kalau Mas Andi melihat keduanya itu ketemu di mana? Ketemunya hampir di semua, ini hampir 360 ya, 360 ketemunya. Pertama, kita berpariwisata itu, begitu kita landing, the sight, the sound, the feel, the smell, the taste, the vibrations, the resonance itu semuanya dengan produk ekonomi kreatif. Kulinernya, musiknya. Mendarat ke Bali itu yang benar-benar ngangenin apa sih? Gamelannya. Begitu masuk kita dung 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 dung. Pasti kan terus tariannya, smellnya, produk ekonomi kreatifnya, makanannya, nasi Bali, nasi Wardani, sate lilit, bebek sawah dan lain sebagainya. The feel, the vibration itu tari-tariannya. Juga kalau kita lihat sekarang udah berkembang, ada animasinya, ada aplikasinya, ada penerbitannya dan lain sebagainya. Ada 17 subsektor di ekonomi kreatif ini, semuanya bisa kita sandingkan sama pariwisata. Jadi pariwisata itu bukan hanya keindahan alam saja, tapi keindahan budaya, nature dan culture. Dan sekarang seperti ada blessing in disguise ya, ada hikmah bahwa selama ini pariwisata kita mengejar angka-angka dan angka kuantitas. Oh kalah sama Thailand, oh kalah sama Malaysia. Sekarang ini kita berpikir mungkin bukan quantity tapi quality yang harus kita kejar gitu loh. Length of stay, lama tinggalnya para wisatawan di Indonesia, bagaimana mereka berdampak positif terhadap environmental, terhadap social kita, terhadap dunia usaha kita dengan mengkonsumsi produk-produk ekonomi kreatif kita, dan pulang dengan cerita yang sangat memiliki berkesan sisi gitu positif ya, kesan yang mendalam gitu. Experience, jadi mereka datang sebagai turis, pulang sebagai family gitu. Jadi Family of Indonesia menjadi agen kita untuk menciptakan conversations dan ini yang menurut saya harusnya kita mulai tata ulang di tengah-tengah. Tapi di tengah upaya untuk mengejar quality itu tadi kan ada angka yang quantity juga 34 juta. Apakah dengan pola quality tourism ini itu akan tersolve juga Mas? Akan tersolve dari segi saya ngejarnya itu adalah kontribusi kita ke PDB. Jadi kita pariwisata itu sekitar 4%.
Thailand, Filipina itu udah di atas 10% jauh. Jadi kita harus ukur pariwisata. Kalau ekonomi kreatif kita nomor 3 di dunia. Setelah Amerika dengan Hollywoodnya, Korea dengan K-popnya, nomor 3 udah kita. Jadi sebetulnya ekonomi kreatif sudah punya runway yang bagus. Tinggal gimana pariwisatanya. Bayangan saya 2 sektor ini digabung kalau bisa mencapai kontribusi PDB-nya 15-20% tuh merupakan satu pencapaian KPI yang baik buat kami di kementerian. Tapi situasi sekarang ini kan kayak ada hambatan untuk bisa segera mencapai itu ya, Mas Andi? Wah, ini yang sebetulnya menurut saya the mother of all challenges. Ini tantangan yang terbesar, tapi semakin besar tantangan, semakin luas juga inovasi-inovasi yang diciptakan. Jadi kami melihat dan memotret dan ikut mendorong inovasi-inovasi anak-anak muda ya. Banyaknya anak-anak muda yang menghadirkan inovasi-inovasi yang akhirnya bisa memberikan semangat bertahan bagi sektor ini, semangat mencari peluang dan mencetak pemenang. Yang saya bilang tuh, not only we survive, tapi juga we revive dan thrive. Jadi itu ada tingkatannya. Bagi kita, kalau misalnya kita bisa ngajak ke semua pelaku pariwisata dan ekonomi kreatif ini untuk pivot, masalahnya adalah kesehatan. Betul, ya. Kita harus masuk di kesehatan, makanya di M-Block Space ini kalau dilihat depan ada sertifikasinya CHSE, Cleanliness, Health, Safety, dan Environmental Sustainability. Kita harus berkelanjutan lingkungan. Setelah itu kita pastikan bahwa digitalisasinya. Ekonomi kreatif dan pariwisata ini nggak bisa lagi melakukan business as usual. Mereka harus mengadaptasi perkembangan, kemajuan, justru ya, karena kesempatan di mana kita nggak bisa kemana-mana dan nggak punya ruang untuk explore lebih langsung gitu ya, orang pakai digital. Jadi kesehatan tadi saya bilang, jadi kesehatan, kebersihan, kesehatan, keselamatan, dan keberlanjutan lingkungan, itu satu pilar. Satu pilarnya lagi tadi adalah digitalisasi, tapi bukan digitalisasi proses bisnis lama yang didigitize, bukan, tapi transformasi secara holistik. Jadi mulai dari kita planning, doing, checking, sampai revision, jualnya juga online, setelah itu pembayarannya juga online, setelah itu customer engagementnya juga online. Jadi ini 360. Habis gitu, environmental sustainability. Jadi 3 pilar itu. Kesehatan, pilar digitalisasi, dan pilar sustainability. Nah ini di sini juga akhirnya yang dijual apa sih? Ternyata wellness, traceability, sama locality. Itu yang dijual di tempat ini. Jadi kalau kita lihat, ini ada satu produk, kita pengen tahu nih asalnya dari mana, bisa. Persis. Nah itu adalah bagian daripada adopsi, ada digitalisasinya juga, ada sustainability-nya, dan ada kesehatan. Jadi ruang yang agak mungkin tadi mother of problem ini sekarang malah jadi kesempatan untuk mendefinisikan ulang atau menata ulang sesuatu yang tadinya mungkin kita anggap ya sudahlah nanti-nanti aja gitu ya. Betul. Betul banget. Dan kita bisa berhasil untuk menghadapi ketika situasinya mungkin udah normal dan orang sudah kembali lagi, itu bisa kita ibaratnya kita raih lah kemenangan itu. Kita raih dan kita rangkul. Dan kalau saya sih kan urat pesimis saya udah putus nih. Dulu di pengusaha jatuh bangun. Iya betul. Akhirnya masuk ke ranah publik, digebukin jatuh bangun. Jadi saya pikir, bangsa ini udah baik banget sama saya ingin kontribusi, dan sekarang ditugaskan di sini sudah hampir ini 3 bulan baru aja lewat. Ini masuki 3 bulan kedua. Angka-angkanya tadi kalau ngelihat angkanya sih sedih gitu loh, tapi kalau ngelihat spiritnya ada, kualitinya membaik, terus kesadarannya meningkat, dan ya saya berharap kehadiran kita semua di sini ya paling tidak membawa satu optimisme, membuka peluang
Nah, nanti saya akan cerita nih, ada satu produk wisata kita yang sangat ngejual, yaitu desa wisata. Desa wisata, ya, itu dapat tuh semuanya. Dapat dari segi lingkungannya, environmentalnya, dapat dari sosialnya, memberikan penghidupan kepada masyarakat desa, dapat bisnisnya karena untung, dapat digitalisasinya karena sekarang homestay itu bayarnya pakai digital QRIS. semua. Ya. Jadi ini membuka mata saya dan ya. Desa wisata mana yang Mas Andi lihat kira-kira siap untuk itu dan sedang menuju situ? Ada desa wisata yang kelasnya udah dunia, kayak desa Penglipuran di Bangli, Penglipuran itu desa terbersih di dunia. Ada desa Jatiluwih itu di Tabanan juga sudah terkenal dengan environmental sustainability-nya. Desa Osing Kemiren itu di Banyuwangi udah punya produk kayak kopi yang hits banget. Di sini di Cisarua ada desa Batu Layang. Oke. Ada desa di dekat Borobudur namanya desa Karangrejo. Saya baru pulang dari Nepal Van Java, itu Dusun Butuh. Oh iya, Dusun itu Butuh. Ya. Dusun Butuh di Kecamatan Kali Angkrik. Itu luar biasa kalau saya ngelihat sih. Begitu saya tinggal di sana, saya sengaja nggak mau tinggal di Kota Magelang. Saya di desa itu saya tidur di rumah penduduk yang disewakan tapi sudah dikelola seperti kayak homestay gitu. Itu dapat sensasi sendiri gitu. Jadi menurut saya jadi kita punya waktu untuk membenahi potensi yang kita miliki, yaitu desa wisata. Dan dunia sedang mengarah ke situ sebenarnya untuk sekarang traveling. Rural tourism dengan nature dan culture akhirnya secara pilihan. Secara otomatis mereka mengarahnya ke desa wisata. Karena secara jarak bisa dijaga, secara kesehatan dia bisa kontrol. Iya, karena dan jumlah pengunjungnya juga tidak terlalu banyak dan memang terkurasi sendiri kunjungan kita, karena kalau terlalu penuh nggak bisa menampung. Tapi kalau saya melihat ke depan bahwa ya apakah ini yang sebetulnya disebut sebagai quality and sustainable tourism. Yaitu kita betul-betul jaga keberlanjutan dari tempat kita. Misalnya kita datang ke Bali, kan banyak yang bilang udah overbuilt, masalah sampah, masalah macet, masalah yang berkaitan dengan budaya dan lain sebagainya. Saya ngomong sama Pak Gubernur di Bali, Pak Gubernur di Bali bilang arah pariwisata Bali itu berbasis budaya dan berbasis sehat, berbasis kearifan lokal. Bali bisa berbenah, membenahi diri. Dan bayangan saya, kalau kita semua serius, mungkin kalau bicara mengenai lingkungan hidup, Bali itu mungkin jadi satu destinasi wisata yang pertama yang bisa mendeklar bahwa 2030 hanya mobil listrik gitu. Yang bisa dipakai yang digunakan di Provinsi Bali, di Pulau Bali. Itu kan spesial banget gitu. Kalau bisa seperti itu buat saya. Dan lagi didorong juga sama pemerintah kan? Iya, saya all out. Tadi kita di Motor Show, di Indonesia International Motor Show. Ini event pertama, kita lihat mobil listrik ini sekarang mulai mengambil satu tempat dan peran tersendiri. Dan ini saya lihat adalah unstoppable trend. Trend yang akan terus bergulir. Mas Andi tadi menyebutkan pivoting gitu ya. Lalu Mas Andi bilang pivot itu kayak basket. Iya, saya tahu. Jadi bergerak dari satu titik ke titik lain. Ya kan kalau main basket nih kita dijaga di sini, kita pivot ke sini. Yang ini dijadiin tumpuan, yang ini yang bergerak. Yang pivot gitu. Ya, kalau ini gerak kan dia walking kan, nggak boleh. Traveling. Sorry. Tadi kan Mas Andi bilang urat pesimisnya udah putus. Itu gimana cerita? Ya karena mungkin karena terlatih jatuh bangun waktu di dunia usaha. Saya kan dulu sebelum jadi pengusaha kan karyawan yang di PHK. Jadi saya pernah ngerasain, saya pernah ngerasain bagaimana pahit dan getirnya di PHK, kehilangan pekerjaan, kehilangan mata pencarian. Nah itu akhirnya saya melihat bahwa setiap kita terjatuh itu justru kesempatan kita untuk melakukan
self improvement, untuk melakukan perbaikan. Dan kalau kita istiqomah untuk terus melakukan perbaikan, gitu ya? konsisten, akhirnya justru kalau kita ada kegagalan itu adalah anak tangga kita untuk menapaki kesuksesan. Jadi anak tangga untuk mencapai kesuksesan itu harus melalui ya gitu, tergelincir, di bawah gitu. Dan ya saya dalam posisi ini kan juga ngerasain dalam 3 tahun terakhir ini aja udah jatuh bangun roller coaster, ikut masuk ke prosesi demokrasi di DKI, dapat amanah, dapat tugas harus ke nasional, gagal, terus udah gitu bangun usaha lagi. Saya udah merancang usaha di social entrepreneurship kebetulan. Yang Mas Andi belajar itu begitu belajar, udah lagi naik lagi, jatuh lagi. Jadi ya hiduplah jatuh bangun seperti ini. Sampai titik Mas Andi bahwa harus optimis, itu nggak ngelawan realitas sebenarnya? Enggak juga sih, karena kalau optimis itu udah jadi default, jadi kayak kalau beli produk itu cuman ada satu warna gitu, default color gitu, ya udah saya memilih default color saya optimism. Saya memilih default color saya positivism. Saya berhenti baperan, saya urat baper juga udah putus. Kalau ada orang mengkritik, saya bilang he or she must really like me. Untuk mengkritik, ingin saya lebih baik lagi. Kalau yang nyinyir, walaupun juga negatif, saya pikir dia punya perhatian sama saya. Dia berarti ambil positifnya. Dan ternyata itu luar biasa dampaknya kepada motivasi kita untuk terus berbuat lebih. Gitu. Kalau memanage kekecewaan, kalau optimis kan berarti selalu merasakan berhasil atau apa. Tapi ketika itu nggak berhasil, gimana mengelola ekspektasi? Bahwa memastikan bahwa tidak berhasil itu adalah part of the process. Itu adalah prosesnya. Jadi jangan terus kecewa. Tapi intinya apa ya yang bisa kita dapat hikmahnya maupun lesson learn-nya gitu ya. Apa value-nya yang kita dapat dari kegagalan ini. Ya kayak setiap kali main basket kan, kalau nembak atau lay up nggak masuk gitu kan, gagal. Kenapa ya? Apa kurang spin atau kurang pijakannya? Jadi itu yang saya banyak sekali belajar dari basket sebetulnya sih. Kalau mau ngomong basket itu didik 4 hal utama dari saya. Apa nih? Pertama preparation. Preparation pasti. Basket latihan. Itu ya kalau nggak latihan ya nothing. Jadi preparation itu life is about preparation. Kedua basket speed. Jadi saya ungkapan gerak cepat itu dari basket. Speed. Tapi nggak cukup speed, harus ada teamwork. Teamwork itu yang gerak bersama. Jadi gercep geber itu gerak bersama. Jadi kita harus mampu untuk melihat teman kita ada di mana passing. Kita mesti nggak boleh selfish. Kalau kita ada dalam posisi yang kurang baik, teman lebih baik untuk mencetak skor, kita passing. Dan teamwork, dan kita harus menjaga. Dan terakhir menurut aku endurance itu daya tahan. Jadi basket itu 4 quarter. Menang di kuarter pertama, di kuarter kedua, tapi kalah di kuarter keempat nggak ada gunanya gitu. Jadi sama di dalam hidup juga, akhirnya kita harus fokus gimana kita punya napas panjang, punya kesabaran dalam menggarap. Itu yang saya bilang tadi, gercep, geber, gaspol, garap semua potensi. Nah itu butuh kesabaran untuk menggarap potensi-potensi yang ada. Kalau di pariwisata dan ekonomi kreatif ini kan luas sekali. Betul, mulai dari infrastruktur sampai ke soft infrastructure, sampai SDM. Jadi mulai dari jalan, jaringan, pelabuhan, sampai orangnya. Kita ini terlalu dimanjain sama Bali. Bali itu sets a high standard. Standarnya tinggi banget Bali. Kita kalau ke Bali itu udah kayak otomatis dapat pelayanan terbaik di dunia. Iya persis ya. Karena orang belajar, kita punya Politeknik Pariwisata di Bali ya, Sekolah Tinggi Pariwisata di Bali itu lulusannya itu pasti langsung diambil di Swiss, Dubai gitu. Nah, gimana caranya apa yang kita sudah miliki di Bali ini
distribusikan distribusi ke yang ke lain. Danau Toba, ke Mandalika, ke Borobudur. Labuan Bajo, ke Borobudur, ke Persis. Likupang, maupun destinasi-destinasi Yang lain. pariwisata prioritas lain yang kita miliki. Ada banyak sekali, ada 10. Mungkin kalau saya hitung-hitung itu lebih. Ya. 50 yang bisa dikerjakan dan kelasnya kelas dunia gitu. Tadi 4 hal yang didapat dari basket itu, lalu Mas Preparation, ya, preparation. speed, teamwork, sama endurance. Ya. Lalu itu kan melatih kesabaran. Nah, Mas Sandi sampai menemukan hidup itu harus sabar. Anak muda susah deh ngomongin kesabaran, kan pengennya instan, apa cepat. Gagal hari ini kayaknya habis semua. Nah, Mas Sandi sampai menemukan, oh ini emang perlu ksabaran. Kegagalan adalah tahapan untuk kemudian kita mendapatkan value, lalu kemudian melihat itu sebagai bagian dari proses. Itu pas momen kapan? Pasti nggak dari awal. Enggak bang, saya itu orangnya nggak sabaran sebetulnya. Tapi sabar itu akhirnya mungkin pas di penghujung saya di dunia usaha. Saya tuh ngadepin banyak sekali situasi investasi. Persis ya. Sebagian berhasil, itu banyak diberitakan. Ya, ya. Banyak juga yang gagal, itu nggak pernah diberitakan. Nggak tahu kenapa orang lebih senang cerita sukses ya daripada cerita yang tidak terlalu berhasil. sukses. Padahal dari cerita yang tidak terlalu sukses itu kita banyak belajar. Sebetulnya. Nah akhirnya saya ngelihat bahwa dari kesuksesan seseorang itu bisa ada 4 etos kerja menurut saya. Kerja keras. Kerja keras. Kerja keras itu adalah fitrah kita. Kita harus bekerja keras. Nggak boleh kita kerja malas-malesan. Kedua adalah kerja cerdas. Kita dikasih akal pikiran, budi, pekerti oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Jadi kita harus gunakan Internet of Things, Artificial Intelligence, Machine Learning dan lain sebagainya. Itu kerja cerdas. Tapi nggak cukup, harus kerja tuntas. Tuntas sampai Nah, selesai. tuntas ini finish what you start. Jadi jangan pernah kerja setengah-setengah. Kalau ibaratnya kalau main basket itu sampai Kuarter 4 selesai. kuarter 4 kalah atau bunyi menang itu yang lain. tut. Begitu sudah tuntas, sudah finish. Saya sering dengar nih. Kita akhirnya terakhirnya Kerja ikhlas. harus di sini kesabarannya. Kerja ikhlas. Persis. Jadi percaya bahwa hasil itu di luar domain kita. Yang kita kuasai hanya ikhtiar dan usaha. Hasil murni itu domain dan kekuasaan yang Maha Kuasa. Kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa yang akan menentukan hasil kita. Bisa persiapannya bagus, bisa eksekusinya bagus, kerjanya keras, kerjanya cerdas, kerjanya tuntas, tapi hasilnya belum tentu. Belum sesuai dengan harapan kita, kita harus sabar. Disitulah saya terbangun sifat yang lebih nerimo, sabar, yakin rezeki itu tidak pernah tertukar. Tapi bukan berarti karena rezeki tidak pernah tertukar karena harus ikhlas ya udah nggak usah kerja keras, nyantai aja. Enggak gitu. Saya malah tambah karena saya percaya bahwa ikhtiar itu berbanding lurus dengan hasil. Jadi kerja kita tidak pernah mengingkari atau mengkhianati apa yang mungkin hasilnya, kita dapat. apa yang akan kita Meskipun dapat. kadang-kadang nggak sesuai juga. Nggak sesuai, tapi kan kadang-kadang dapatnya di tempat lain. Jadi misalnya nggak dapat dari segi moneternya nggak dapat, dari segi ekonominya, tapi dapat dari segi sosialnya, dapat teman, jaringan baru. Dari sisi pendidikannya dapat ilmu. Dari segi kalau dilihatnya kan misalnya dari segi aspek yang lain mungkin kita dapat kesehatan misalnya. Kesehatan itu kan adalah bagian daripada rezeki. Persis, Jadi ya itu sih. Ini jadi yang itu saya bilang kerja ya? 4 As ya, kerja keras, kerja cerdas, kerja tuntas, dan kerja ikhlas. Ini hal yang sekarang lagi banyak digeluti orang sama mindfulness sih, Mas Andi kan. Terakhir itu kan mindful banget itu. Kita melakukan sesuatu, kita banyak nggak bisa mengontrol apa yang akan terjadi pada diri kita. Akhirnya kan kita ikhlas. Tadi Mas Andi kan menyebut itu muncul ketika jadi pengusaha itu ya. Persisnya di mana tuh Mas Andi menemukan bahwa prosesnya saya begitu. Investasi yang gagal banget gitu loh. Padahal saya udah lihat ini planningnya udah bagus. Benar. Industrinya lagi berkembang. Kita bermitra sama investor terbaik di bidang itu. Kita uangnya cukup.
Tapi begitu kita launch produknya, Enggak. 1,5 tahun, meledak, gagal total, dan jatuhnya tuh fenomenal banget. Saya bertafakur di situ. Saya bilang, apa yang salah ya? Dan ternyata itulah yang saya dapatkan, bahwa ternyata bahwa semua persiapan, semua eksekusi, ini semua adalah bagian daripada ikhtiar kita. Tapi hasilnya kita nggak pernah tahu. Kita nggak pernah tahu. Nah, keikhlasan itu sebenarnya di situ. Ya, positive thinkingnya ya sudahlah. Pasti Allah punya rencana yang lebih baik buat kita. Jadi itu akhirnya dengan husnuzon, dengan berprasangka baik kepada Sang Pencipta itu, saya terbangun kesabarannya, karena ya sudahlah, kita sabar sebentar, pasti kita akan temui hasil yang jauh lebih baik. Dan benar, ternyata benar banget. Nggak lama dari situ ya kita diselamatkan mungkin dari satu kejadian yang kita tidak pernah tahu. Tapi untuk deal dengan kecewa, pasti ada kecewa dong. Kecewa manusiawi. Ya, kecewa manusiawi. Jadi kecewa itu saya batasi. Nggak boleh lebih dari 2. Habis Pilpres kemarin ada kecewa, pastilah gitu, kecewa. Ya. Kerja begitu keras. Semua titik didatengin. Ada kekecewaan itu, tapi saya batasin, nggak boleh lebih dari, ya kalau benar-benar sesuatu hal yang sangat luar biasa berat itu mungkin nggak boleh lebih dari 3 hari lah. Oh really? 3 hari? 3 hari, abis itu saya harus bangkit lagi, harus memikirkan lagi. Jadi kalau yang urusan kecil-kecil, urusan bisnis dulu sehari lah lupa. Nggak boleh jadi beban gitu loh. Karena kalau jadi beban akhirnya jadi pemikiran kita yang ya bisa jadi penyakit ya. Jadi harus kita unload, kita offload, lepaskan semua energi-energi negatif itu. Jadi kekecewaan itu boleh, tapi terus nanti kekecewaan itu harus ditransformasikan sebagai pembelajaran menurut saya. Oh, kenapa ya kita gagal waktu itu? Oh, 1, 2, 3 gagal. Ini kita kurang ini. Oke. Yang paling berat Pilpres kemarin sampai 3 hari Mas Andi. Paling berat Pilpres. Saya sampai sakit waktu itu. Iya. Saya sampai sakit, tapi terus setelah di treat, setelah dirawat, alhamdulillah bisa pulih dan langsung cepat reboundnya. Dan malah saya jadi ya bersyukur jadi arsitek dari rekonsiliasi. Akhirnya kita punya pemerintahan seperti ini. Saya ikut bersama dengan Bapak Presiden, dengan teman-teman di kedua kubu ini ikut menyatukan. Ya saya ikut bahagia karena ini pertama kali di dunia. Dalam ada demokrasi di mana kedua kubu akhirnya rekonsiliasi, dan coba kalau kita masih terpecah belah kubu politiknya ya. Sekarang kita kubu politiknya sudah bisa menyatu. Tentunya ada kritik-kritik yang harus disampaikan masyarakat, itu sangat diterima dan menjadi kritik yang konstruktif. Persiapan Mas Andi ketika habis Pilpres untuk memulai sebuah bisnis yang baru lalu ditarik ke pemerintahan, nggak terlalu kaget juga atau masih kaget juga? Kaget banget. Dan sampai sekarang saya, ya itu kan kentang ibaratnya kan. Kena tanggung. Iya, kena tanggung gitu. Tapi beruntung akhir November itu sepulangnya saya dari luar ya, dari Dubai, Mesir ke Istanbul, saya akhirnya putusin, nggak tahu kayak ada ini aja, ya udahlah, kita waktu itu ada satu investor besar mau masuk ke bisnis inti kita. Saya bilang ke partner-partner, yuk kita kembangin ini bisnisnya di bisnis berbasis green economy. Kita sebutnya Greennomics. Jadi sekarang akhirnya dengan keputusan kita waktu itu bermitra, itu jadi jalan bisnisnya. Kalau saya waktu dulu masih pegang, sekarang di pemerintahan pasti nggak akan bisa terkelola. Jadi itu bisa jalan, terus sembuh hari Selasa. Hari Selasa sore dipanggil ke istana. Rabu udah dilantik gitu. Jadi ya emang langsung aja dapat portfolio yang paling menantang ya sekarang ya. Paling challenging.
ya saya ngelihat bahwa ini mungkin dari atas menugaskan saya melalui Presiden Jokowi untuk bisa berkontribusi. Dan selama ini kan memang saya membantu dari luar pemerintahan, tapi sekarang ini dikasih ruang. Harus dikasih ruang untuk masuk di pemerintahan. Mas Andi kan menghadapi situasi yang kayak kaget-kaget lalu berubah-berubah. Tapi dari pengalaman Mas Andi kan juga hidupnya kayaknya nggak linear ya. Dari SD, lalu ke Jakarta, lalu kuliah di Amerika di sebuah daerah yang sangat terpencil atau yang kecil gitu ya, atau kemudian ke Singapura. Memaknai perjalanan Mas Andi itu sampai membentuk itu sisi saya sebutnya apanya? itu one way ticket. Bahwa kita sebagai nggak bisa balik insan itu one way ticket. Jadi satu journey yang kita mau nggak mau harus rancang, karena akhirnya tujuan kita kan toh kita juga hidup ini kan akan bertemu dengan Sang Pencipta. Jadi one way ticket. Saya mulai sebagai karyawan ditugasin di Singapura, di Hong Kong pernah, di luar negeri. Setelah itu jadi pengusaha, balik ke Jakarta, one way ticket. Jadi pengusaha-pengusaha usahanya juga sepertinya one way ticket, mulai dari usaha konsultan jadi usaha investasi. Akhirnya menjadi perusahaan publik, one way ticket. Habis itu masuk ke ranah publik. Politik juga. Ikut kontestasi, one way ticket juga. Dapat amanah di DKI, one way ticket. Begitu gagal di Pilpres, ada tawaran. Pak Prabowo waktu itu bilang balik ke DKI aja. Tapi saya menyikapi ini adalah bagian daripada ikhtiar saya. Silakan itu kursi DKI itu untuk talenta lain yang terbaik. Saya one way ticket, saya waktu itu masuk ke social entrepreneurship. Yaitu yang berkaitan dengan sustainability, lingkungan dan lain sebagainya. Sekarang ada di pemerintahan satu one way ticket lagi gitu loh. Kemana selanjutnya nggak tahu. Kita nggak pernah tahu, dan saya akhirnya plan itu mungkin hanya 3-6 bulan ke depan ada plan, framework besar gitu, pengen istirahat segala macam. Tapi tadi baru dapat tausiah dari Ustadz Zikrullah di Kemenparekraf bahwa sejatinya tuh nggak ada liburan, nggak ada retire. Orang tuh harus terus berkarya sampai tentunya nanti pada saat senja dia lebih banyak untuk beribadah. Jadi bagi saya sih itu yang saya maknai. Saya yakin mudah-mudahan dengan niat yang tulus ikhlas kita bisa berkontribusi buat bangsa dan negara. One way ticket itu kan kayak semangat, nggak terlalu menengok ke belakang juga ya? Iya, nggak. Ya ada kaca spion tapi jarang dilihat gitu. Oke. Maknai masa lalu atau perjalanan yang sudah dilewati, lalu apakah itu jadi titik sekarang berpijak dan melihat ke depan sejauh itu mana? Sebagai journey, sebagai bagian daripada perjalanan kita, bagian daripada sejarah kita, bagian daripada, jadi banyak yang nanyakan gimana perusahaan yang dulu, yaitu saya happy banget pernah jadi bagian daripada perusahaan yang saya dirikan, tapi saya yakin ini sudah ditangani, sudah dihandle oleh profesional, dan itu bagian daripada masa lalu saya, dan sekarang saya tugasnya di sini gitu. Jadi apa yang saya bisa bawa bekal dari pengalaman saya di dunia usaha misalnya, di politik, ke tugas saya sekarang ada di eksekutif. Posisi itu mungkin lebih menenangkan juga ya, nggak bawa beban juga ya di masalah. Iya, nggak bawa beban. Saya juga jarang sekali ya ini memiliki satu, saya sangat mudah beradaptasi dengan rekan kerja gitu. Jarang saya bawa tim yang banyak gitu loh. Yang ada aja bagian daripada yang berbaur gitu ya. Membaur, sebagian dari yang udah ikut saya yang lama ikut ke kementerian, tapi nggak banyak juga yang stay di perusahaan. Teman-teman saya yang tergantung panggilannya. Kalau dia ingin hidup di dalam dunia korporasi ya silakan, di perusahaan-perusahaan saya banyak di situ. Kemampuan beradaptasi itu terbentuk karena perjalanan hidup Mas Andi juga? Karena
saya dari kecil kan pindah-pindah, lahir di Rumbai, sekolah di Jakarta, terus kuliah di Amerika, kerja di Singapura. Akhirnya menjadi pengusaha, balik ke Jakarta, dan dalam kesempatan itu ya keliling Indonesia kan terus. Ini yang akhirnya menempa saya untuk lebih mudah beradaptasi. Nah, posisi Mas Sandi sekarang dengan sebagai menteri dan punya ruang yang lebih luas ya untuk istilahnya apa ya, memetik apa yang sudah dialami selama perjalanan itu untuk tugas-tugas sekarang, apa yang bisa dikontribusikan secara lebih clear? Kalau lihat sih inovasi. Dari dunia usaha kita belajar the best of innovations itu di dunia usaha. Pemerintah juga ada, tapi terbatas di pelayanan publik. Tapi kalau inovasi produk, jasa, inovasi-inovasi terhadap problem solving itu di dunia usaha paling banyaknya di situ. Karena dia mekanisme untuk bertahan juga sebenarnya kan. Karena mekanisme mereka untuk survive. Kedua, saya belajar adaptasi, dan adaptasi itu di pemerintahan. Bagaimana adaptasi ya. Pemerintahan itu kan pimpinannya berganti-ganti terus deputi berganti terus, kepala dinas berganti terus, gubernur, wali kota maupun ini berganti terus. Tapi yang harus dijaga adalah institutional discipline-nya. Itu sistemnya ya. Itu jalan adaptasi. Saya belajar dari pemerintahan. Adaptasi. Nah, yang saya belajar dari profesionalisme adalah kolaborasi, teamwork. Satu, kolaborasi itu kita dulu selalu fokusnya kompetisi. Padahal dengan kolaborasi itu 1 tambah 1 itu bisa nggak 2, bisa 4. Bisa 4. Misalnya nih saya contohin. Di dunia startup ya. Ada yang bilang valuasi Gojek 8 sampai 10 miliar dolar. Ada yang bilang Tokopedia 13 sampai 15. Merger dua-duanya. Orang bilang, oh kalau gitu nilainya 20 sampai 25 dong, sesuai dengan jumlah. Enggak. Bisa lebih. Angkanya 35 sampai 40. Kenapa? Karena sinergi, karena ada kolaborasi. Nah, ini juga yang saya ingin hadirkan di pariwisata dan ekonomi kreatif. Gimana kolaborasi kita itu memiliki nilai tambah yang luar biasa. Bukan lagi penjumlahan matematik lagi. Bukan lagi matematikanya, tapi dapat aritmetikanya, dapat nilai tambahnya, dapat value added-nya. Inovasi, adaptasi, kolaborasi. Nah, kolaborasi ini kan sekarang jadi tren nih Mas Andi ya. Dan anak muda sekarang kalau mau bikin usaha sifatnya mereka nggak mau kompetisi sih. Kompetisi dimaknai sebagai ya memajukan bersama untuk mengembangkan unit-unit yang mereka miliki. Dan di Indonesia ini sudah tumbuh besar itu ya. Kalau kita lihat lokal produk kan udah kolaborasi semua. Ada yang perusahaan sepatu berkolaborasi dengan perusahaan makanan. Ya, banyak gitu. Ada perusahaan biskuit bergabung sama perusahaan pakaian gitu. Kan ini satu hal yang menurut saya jadi di luar pakem-pakem yang selama ini ada. Nggak linear, hasilnya kadang-kadang luar biasa. Karena ini anak-anak muda, anak muda yang bisa ngambil satu peluang dan mereka nggak memiliki sekat-sekat itu. Dan berani ngambil resiko ya? Iya, mereka sama sekali tidak berpikir linear. Kalau kita berpikir linear, kita berat sekali untuk bersaing dengan para pelaku startup di luar negeri sana, karena mereka berpikir sangat lateral gitu. Mereka bergerak sangat mengikuti terhadap kekinian dan tuntutan daripada pasar, tuntutan dari kebutuhan dan marketnya menentukan perkembangannya. Behavior orang juga yang berubah, mereka bisa embrace lebih dekat lagi ya. Iya, betul. Ini lagi rame di percakapan kita soal mudik sama pariwisata kan didorong nih. Ya, saya tahu itu dua entitas yang berbeda, mudik dan berpariwisata itu sesuatu yang berbeda. Mas Andi bisa menjelaskan itu secara clear? Buat saya sangat simpel ya, walaupun nanti penerapan di lapangannya, saya pernah menjadi unsur pimpinan daerah, saya tahu banget
ujungnya itu di pemerintah daerah. Bahwa keputusan pemerintah meniadakan mudik ini berkaitan dengan data-data yang kita miliki bahwa setiap habis libur panjang ada pergerakan masif, yang diakibatkan libur panjang. Lebaran lalu naiknya 93-94%, Nataru naiknya 70%. Nah, yang berarti yang harus dihindari adalah pergerakan secara masif, secara massal dalam waktu yang bersamaan. Nah, rejim kita sekarang bukan lagi PSBB seperti tahun lalu, tapi PPKM skala mikro. Di PPKM skala mikro, pembatasan kegiatan masyarakat itu memperbolehkan kita berbelanja, kita berwisata lokal dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Nah, memang teman-teman ya netizen namanya kan maha benar gitu loh, netizen budiman ini. Ya udah kalau gitu gua mau berwisatanya di kampung halaman, di Prambanan, di kampung. Ya itu nggak boleh. Yang boleh itu ya berwisata sesuai dalam PPKM, dalam rejim bingkai PPKM skala mikro. Nah, kita berharap karena datanya juga kan turun naik. Kita harus betul-betul lihat nih, jaga. Bukan artinya kebijakan sekarang ini akan kita tahan sampai Lebaran. Tapi kalau ini akan meningkat terus, ini pasti akan kita lakukan kajian dan kita harus mampu untuk pivot tadi. Di pemerintahan juga nggak lagi kita dulu bikin satu fix selamanya atau sekian lama gitu. Harus agile, kita harus bisa bergerak gitu loh. Nah, inilah era pemerintahan baru, era kenormalan baru, era bisnis baru, ada tantangan tapi ada peluang. Berarti usaha-usaha yang selama ini sangat bergantung terhadap arus mudik ini harus mampu melakukan adaptasi. Nah, saya bilang gimana produk-produk ekonomi kreatif kayak di sini bisa dibeli dan dikirimkan. Pemerintah beri subsidi ongkirnya, beri voucher promonya, sehingga ini kan produk-produk karya anak bangsa bisa dinikmati oleh keluarga sebagai pengganti rasa rindu kita untuk hadir bersama sanak saudara di kampung halaman. Nah, ini yang harus kita jaga benar. Jangan sampai tadi saya baru diingetin juga nih, barusan dari sebelum kesini ngobrol sama Presiden Jokowi. Beliau bilang jangan sampai nih kita udah larang mudik lagi, dengan PPKM mikro ini karena kita tidak disiplin naik kembali. Jangan sampai seperti itu. Itu yang perlu dijaga, dan itu sebenarnya data harian yang jadi kesempatan untuk lebih agile tadi ya. Betul. Ngambil keputusan, ngambil kebijakan dan berdasarkan data. Keputusannya itu ada mungkin di level Bupati, camat kali. Camat ya, karena mikro lebih lagi karena kan PPKM skala mikro ini bisa-bisa Pak RT, Pak RW yang bisa ngambil keputusan. Bisa juga Pak Lurah atau Kepala Desa. Jadi dengan begitu kita juga akan lebih mampu untuk menyesuaikan ini dengan kebijakan-kebijakan yang betul-betul pas dengan data, saya sebutnya data driven policy, dan pas dengan kebutuhan masyarakat yang sesuai dengan bingkai protokol kesehatan yang ketat dan disiplin. Artinya kan kita nggak bisa sesuatu itu bisa dilakukan A atau B, tapi ya memang A dan B tapi dengan ya balancing ya. Pemerintah nggak tegas loh, nggak tegas gimana? Justru tegas kita justru tegas bilang bahwa mudik nggak boleh. Yang boleh adalah kegiatan yang diperkenankan dalam PPKM skala mikro. Gimana wisata? Wisata boleh dengan protokol kesehatan yang ketat dan disiplin dalam bingkai PPKM skala mikro. Itu ketegasan kita. Ya. Dan ketegasan itu melihat situasi dan kondisi masyarakat. Jika misalnya nauzubillah min zaik naik. Misalnya ini ya kita akan perketat. Misalnya menurun, nanti kita akan revisi ke depan. Kita akan longgarkan gitu. Ya, dia dua itu yang membuat keseimbangan itu antara gas rem itu yang sempat didorong sebagai salah satu pijakan kita untuk mengambil keputusan yang saya berharap ya, ini kasihan masyarakatnya udah 1 tahun lebih. Persis ya. Terdera pandemi ini. Ini ada mudah-mudahan satu ruang buat masyarakat untuk ya walaupun tidak bisa pulang ke kampung halaman, dia bisa mengirim produk-produk ekonomi kreatif ke daerahnya dan melepas waktu penat bersama keluarga di desa-desa wisata yang dekat dengan lokasi mereka.
Pariwisata kan ini sekarang personalized, customized, localized, dan smaller in size. Jadi inilah bagian daripada adaptasi kita. Oke. Thank you Mas Andi. Thank you. Banyak banget Mas ini Inu, saya dapat luar poin-poinnya. biasa. Tadi yang saya ingat banget sih itu tadi inovasi, adaptasi, kolaborasi. dan itu membuat pergerakan yang bisa dilakukan di pemerintahan mungkin menjadi lebih cepat, dan harapan kita sih situasi ini bisa segera kita menangkan dan kita bisa melenting dan punya ruang Ini untuk ada bisa tampil. pantun nih yang saya harus baca nih. Boleh nih, apa Khusus buat pantunnya? Mas Inu. Nulis surat cinta di atas kertas. Cakep, Kertasnya wangi buat si jantung hati. cakep, Kalaulah mencari program ngobrol berkualitas, cakep. tentu beginu yang paling diminati. Wah, cakep. Ke pasar malam membeli gulali. Gulalinya manis kayak muka si doi. Cakep, Mas Wisnu, mari terus berkolaborasi cakep, agar sektor parekraf lekas bangkit kembali. cakep, Naik pesawat menembus awan. cakep, Awannya putih menenangkan pikiran. cakep, Selamat menyambut bulan suci Ramadan. cakep. Mari maksimalkan ibadah di bulan penuh ampun. Oke, saya balas pantun nih boleh? Boleh dong. Ikan hiu geter-geter. See you later katanya gitu. Thank you Mas Andi. Terima kasih. Thank you Mas Andi ya. Terima kasih.